buka dan mulai kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati pimpinan cabang baik Muhammadiyah dan juga Aisyah, yang saya hormati pimpinan ranting baik Muhammadiyah dan juga Aisyah, ketua majelis, ketua lembaga, dan pimpinan AUM, beserta seluruh parsitar yang dirahmati Allah. Mari kajian kita pada sore hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Partisipan dan pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tema kita di sore hari ini, kalau kemarin kita membahas tentang Lailatul Qadar, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan etikat, yaitu etikaf dalam arti bagaimana cara kita untuk nanti mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga apa yang sudah disampaikan kemarin akan menjadi satu kesatuan tema yang akan disampaikan pada sore hari ini. Yang harusnya insya Allah tema sore hari ini mestinya disampaikan oleh Ustadz Irfai, tetapi sampai hari ini belum bisa online. Untuk itu tema kita di sore hari ini mohon bisa digantikan dan diisi oleh Ustadz Dudung Dumaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati pimpinan Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati rekan-rekan dai dan peserta kajian online yang akan disampaikan oleh Saudara Irfai. Ini masalah i'tikaf, tetapi saya lihat dari jadwal ada yang ya sama pentingnya yang harus disampaikan agar menggugah kita semua, yaitu judulnya taklid. Akhir-akhir ini kan kita jarang mendengungkan kembali apa itu taklid gitu. Setidaknya kita harus mengungkap kembali agar semangat ittiba ini muncul kembali. Taklid ini artinya adalah mengikuti atau mengekor. Sedangkan pengertiannya yaitu mengikuti pendapat ulama tentang hukum syara dengan tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah dengan tidak mengetahui sumber atau alasannya. Pokoknya ikut-ikutan gitu. Nah, kebalikan dari taklid ini adalah ittiba. Ittiba yaitu mengikuti pendapat ulama tentang hukum syara dengan mengetahui sumber-sumber atau alasan-alasannya.
Itu namanya ittiba. Secara umum, taklid ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ikutilah ayat-ayat hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami akan mengikuti apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ada pada nenek moyang kita, bapak-bapak leluhur kita. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Sekalipun bapak-bapak mereka, leluhur-leluhur mereka itu tidak mengetahui hakikat hukum sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak dalam hidayah dari Allah. Pokoknya ikut. Nah itu biasanya kalau bahasa di Jawa Baratnya itu pokoknya nggak ngerti, sing penting nguri-uri. Nah itu bahasa itu modalnya itu nguri-uri, itu ciri dari taklid gitu. Nah, manusia itu oleh Allah dalam hal apapun ada 2 atau 3 tingkatan. Dalam ekonomi ada ekonomi elit, ekonomi sulit, bawah sekali posisinya. Ada ekonomi menengah. Nah, ada ekonomi tingkat atas. Dalam fisik juga ada manusia itu yang lemah, ada manusia yang sedang, ada manusia yang kuat. Begitu juga dalam hal ilmu pengetahuan agama. Manusia diberi oleh Allah ini dalam 3 tingkatan. Keadilannya seperti itu. Agar yang rendah ini menghormati yang ilmunya banyak, yang ilmunya banyak itu memberikan bimbingan kepada orang yang ilmunya lemah. Jadi akhirnya tetap saling membutuhkan. Nah, maka kalaulah manusia-manusia yang rendah, maksudnya ilmu pengetahuan nggak punya, dulu kesempatan belajar tidak ada, maka ya boleh bertaklid. Ya karena nggak bisa. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat taklid ini ada 2 ranah. Yang pertama ranahnya syarat pada orang yang bertaklid, kepada pelaku bertaklid. Syarat yang pertama bagi orang yang bertaklid ini awam. Nggak ngerti huruf alif bengkok sekalipun gitu. Apalagi ngerti hukum, pokoknya nggak ngerti. Sholat juga ya asal ikut-ikutan. Jadi awam. Tidak ngerti hukum syara, kemudian kenal agama juga baru saja. Lah ini boleh bertaklid kalau orang itu awam. Artinya orang yang tingkat rendah. Nah, kemudian yang kedua, orang ini agak mengerti. Agak mengerti hukum syara. Ya setidaknya baca Quran ya bisa. Kemudian hukum-hukum ya sedikit bisa. Lah ini naik sedikit. Yaitu diupayakan memahami sumber-sumber hukum Islam. Jadi diupayakan lah. Jadi kalau ada orang umpama tentang saum Ramadan seperti kita-kita ini mungkin masuk kelompok yang kedua ini. Ngerti tapi nggak banyak. Maka dianjurkan yaitu ittiba.
mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan atau dalil-dalilnya. Itu tingkat yang menengah. Yang ketiga, tingkat orang yang mengerti betul dengan hukum Islam, Al-Qur'annya hafal, hadisnya dari sekian jenis hadis itu hafal, Bukharinya hafal, Muslimnya hafal, hadis Sunan juga hafal, riwayat-riwayat juga hafal. Nah, orang yang paham ini wajib berijtihad. Ini wajib. Nah, berarti kalau wajib lawannya haram. Kalau orang itu taklid haram, kan begitu. Jadi tidak semua orang itu harus ijtihad, ya bagi siapa dulu. Kemudian harus bertaklid, ya bagi siapa dulu. Jadi orang ini pada beberapa hal itu biasanya ada 3 tingkatan. Yang ranah kedua, yang B, yaitu syarat orang yang ditaklidi. Jadi orang yang diikuti itu syaratnya yang pertama, hukumnya ini bukan hukum akli. Hukum akli itu kan ada 3, yaitu wajib, kemudian mustahil, dan mungkin. Ini adanya pada akidah. Jadi dalam akidah pun kalau orang awam sekalipun dalam akidah itu nggak boleh bertaklid. Masalahnya dia punya pemikiran. Jadi hukum akli ini, ya hukum akli itu yang sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz mungkin bagi Allah, itu tidak boleh orang itu bertaklid. Yang kedua, hukum syara. Nah, di dalam hukum syara ini yang jumlahnya ada 5, ini dibagi 2. Yang pertama, hukum syar'i yang pasti dan umum. Hukum syar'i yang pasti dan umum ini seperti hukumnya sholat, kemudian zakat, saum, haramnya berzina, haramnya mencuri. Ini tidak boleh orang itu taklid. Sekalipun awam, nggak ngerti baca tulis, nggak ngerti hukum Islam. Karena sudah umum, yang namanya sholat itu wajib. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Gurunya mengatakan kalau berzina itu boleh, nggak boleh. Itu dalam arti hukum syar'i yang umum. Nah, hukum syar'i yang umum ini termasuk juga tentang keharaman minuman keras. Sudah di mana-mana ngerti. Sekalipun mereka yang dagang minuman keras ngerti kalau minuman keras itu haram. Ini tidak boleh bertaklid kalau dalam hal hukum syar'i yang umum, yang sudah paten, yang pasti. Yang kedua, hukum syar'i yang perlu penelitian. Perlu penelitian, yaitu fikih-fikih sekarang, fikih-fikih asriyah, seperti bagaimana hukumnya bermain di bank, apakah riba atau enggak bunga bank. Orang awam kan nggak ngerti. Kemudian hukumnya zakat profesi. Zakat profesi itu apa? Kemudian yang namanya penghasilan profesi itu apa? Orang awam nggak ngerti. Ini boleh berijtihad. Keluarga berencana, cloning, terus bayi tabung, itu boleh berijtihad. Karena hal-hal yang tidak umum. Andai pun dia menguraikan, tentu uraiannya itu salah. Itu yang kedua. Sekarang yang keempat, taklid yang diharamkan. Di taklid ini ada yang diharamkan, haram. Sekalipun itu orang awam, ya. Taklid itu kan porsinya orang awam, tapi haram. Nah, haram ini
Ada sebabnya. Sebab yang pertama adalah taklid kepada orang yang tidak memperdulikan ketentuan hukum pada Al-Quran dan hadis. Pokoknya sih jenenge orang-orang sudah kadung menyebutnya itu kiai, tetapi dia tidak memperdulikan ini dari Quran atau hadis. Yang penting dia asal ngomong dan disenangi oleh pengikutnya. Ini nggak boleh taklid kepada orang yang tidak memperdulikan Quran dan hadis. Yang kedua, taklid yang diharamkan itu taklid kepada orang yang tidak ahli hukum syariat Islam. Orang yang tidak ahli. Nah, tidak ahli. Itu diharamkan juga. Yang kelima yaitu hal-hal yang memang ittifaq. Ittifaq ini artinya setiap ulama itu sepakat bahwa hal-hal itu sudah haramnya jelas, kalaupun wajib ini wajibnya jelas, itu harus kita ikuti, harus kita itibai hal-hal yang ittifaq ini, baik haram atau halalnya, bagi orang kelompok kedua ini harus kita itibai, harus kita ikuti. Nah, saudara-saudara rahimakumullah, dari masalah taklid ini, kenapa orang itu kadang-kadang sepertinya ngerti? Ya, kita levelnya kelompok kedua sajalah, rodo ngerti titik begitu. Tetapi di sisi lain ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini akibat dari menu pengajian yang salah. Nah, menu pengajian itu di pengajian ibu-ibu, pengajian pemuda, pengajian bapak-bapak sama. Satu, menunya itu adalah akidah. Kan ada 4. Yang kedua, syariah, yaitu ibadah muamalah. Harus diberikan. Yang ketiga, menunya adalah akhlak. Yang keempat, sejarah umat Islam. Kita sering melihat orang-orang yang sepertinya agamis, sholatnya luar biasa, kemana-mana bawa Al-Quran, tetapi nggak sopan, karena bisa jadi mereka itu tidak belajar akhlak secara mendalam, atau bisa jadi tidak belajar sejarah umat Islam. Ya, umat Islam itu siapa? Ya, sejak zaman Nabi sampai hari ini. Dia tidak pernah belajar bagaimana islamisasi di tanah Jawa. Tidak belajar, tidak tahu gimana metode dakwah para wali. Metode dakwah yang benar loh, bukan versi-versi yang menyimpangkan. Bagaimana sih sejarahnya Muhammadiyah, sejarahnya Syarikat Islam, sejarahnya NU, sejarahnya Persis, kita harus tahu. Nah, orang yang belum tahu sejarah, kemudian ada orang yang langsung mengatakan organisasi itu haram, langsung ditelan mentah-mentah. Nah, itu yang berdosa itu seperti itu. Itu namanya taklid buta. Jadi tolong kepada rekan-rekan Ustadz di Muhammadiyah ini, tolong jamaah itu kasih pengetahuan agama 4 ya, menunya 4, jangan 1 opor saja ya, jangan 4 itu, awas ini khususnya kepada rekan-rekan yang ada di majelis tabligh. Tolong jamaah itu kasih materi akidah, tauhid, keimanan. Yang kedua, beri materi yaitu tentang ibadah muamalah syariat. Yang ketiga, beri materi
akhlak. Yang keempatnya beri materi sejarah umat Islam. Masa ngaji sudah sekian lama, kita tanya apa nama kerajaan umat Islam di Baghdad yang terkenal? Nggak ngerti, Pak. Masya Allah, itu lamanya sampai 800 tahun Bani Abbasiyah di Baghdad. Nggak ngerti. Kita tanya bagaimana kiprah dakwah Islam oleh kerajaan Turki Utsmaniyah. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Jadi ngertinya itu ada orang-orang yang kemana-mana hanya ngomong, yang penting manhaj, yang penting manhaj. Nah ini gimana orang kok ngertinya hanya manhaj saja? Ini karena kekurangan pembelajaran, dari porsinya itu kurang. Sejarah kebudayaan umat Islam tidak disampaikan. Saya kasih waktu yang banyak. Ini masih jam 5 sampai maghrib masih banyak. Silakan ditambahi oleh ustadz-ustadz yang lain agar terjadi diskusi yang banyak, agar bisa memberi wacana kepada kita khususnya tentang pengajian ini. Jadi intinya 3 atau 2 lah. Yang pertama taklid kita minimalisir. Kalau bisa kita itu menjadi ittiba, ya mutabi. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan dakwah di kita ini yang terintegritas. Akidah, ibadah muamalah, akhlak, dan sejarah umat Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dudung yang sudah berbagi terkait dengan taklid. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab, barangkali Ustadz Arifudin memberikan juga materi yang di sore hari ini yang bisa juga ada kaitannya dengan tadi itikaf atau juga yang berbeda, karena memang harusnya kajian kita sore hari ini diasuh oleh Ustadz Irfai. Untuk itu Ustadz Arifudin saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dudung telah menyampaikan materi taklid wal ittiba. Semoga kita menjadi mutabi semuanya, bukan mukallid ya Ustaz ya. Nah ini Ustaz Dudung. Menjadi problematika kita, qadhiyah dakwah kita selaku dai dan mubalignya Muhammadiyah. Ketika kita sekarang bersinggungan di kepada jamaah yang sampai ke ujung-ujung pedesaan sampai ujung-ujung perkotaan. Sekarang lagi ngetren ada istilah orang-orang yang back to sunnah, kembali ke sunnah. Istilahnya menjadi muhajirin, hijrah. Awalnya mereka itu adalah orang yang kemudian mungkin bergelimang dalam kemaksiatan, lalu sadar dan memilih untuk kembali kepada Islam. Pilihan itu jatuh kepada mereka-mereka yang punten ya, mereka sebetulnya mencela orang lain itu, menganggap orang lain itu ahli bid'ah, orang lain itu hizbiyah, tapi sebetulnya mereka sendiri itu sama. Ya, mengklaim bahwa jangan ngaji ke Ustadz Muhammadiyah misalkan, Ustadz Muhammadiyah itu hizbiyin, Ustadz Muhammadiyah itu istilahnya ya ahli bid'ah. Karena apa? Mereka berorganisasi. Kalau kita kan enggak, kita kembali ke sunnah, yang kita kaji Al-Quran dan sunnah. Padahal ternyata mereka itu malah menjadi muqallidun, taklid. Ya, contoh, itu berorganisasi itu bid'ah, tapi mereka buat yayasan. Sama kan ini. Ya, mereka membuat yayasan yang legal formal secara hukum itu sama. Nah, tolong Pak Dudung ini kita diberikan partisipan diberikan kejelasan yang lebih spesifik mengenai masalah ini. Jadi kadang-kadang yang disebutkan tadi di masyarakat itu yang aku penting ikut manhaj ini, aku ikut ustadz ini.
Kalau Ustadz Muhammadiyah itu ahli bidah saya tidak ikuti. Padahal dia baca alif batak pun masih belepotan, belum pernah ngaji usul fikih, belum pernah ngaji tafsir, belum pernah ngaji hadis. Ketika kita tanya, sudahkah antum itu khatam mengkaji Sahihul Bukhari? Belum. Lalu merasa lebih baik, ternyata dia taklid. Ternyata dia taklid juga mengikuti Ustadz itu. Dan sekarang ramai di dalam kehidupan kita ini, seorang ustadz itu menghajar, artinya memboikot ustadz yang lain. Ini kan juga sama dengan taklid Ustadz ya. Mohon dijelaskan Ustadz Dudung, mungkin nanti tambah yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silahkan diskusinya jadi menarik ini Ustadz Dudung Ya. supaya Ya. memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, terima kasih. Dari benang ruwet seperti itu pasti akan dialami oleh siapapun. Artinya siapapun yang baru mengenal. Sama orang baru mengenal rujak cingur, maka dia akan ngomong ke sana kemari bahwa dia telah mencoba merasakan rujak cingur. Nah, orang baru masuk menggeluti dunia Islam, mereka semangat-semangatnya itu begitu. Nah, maka harus mengikuti manhaj salaf. Orang yang seperti itu harus diajak mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf itu bagaimana? Harus berguru kepada guru dari guru yang sebanyak-banyaknya. Para tabi'in itu mencari ilmu muter di Timur Tengah itu. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup didatangi, sahabat Nabi yang ada di Damaskus didatangi, yang ada di Jordan didatangi, yang ada di di Mesir didatangi, yang ada di Mekah, di Madinah, di Yaman, yang ada di Irak, semua didatangi mencari guru yang banyak. Itu ulama-ulama salaf itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang hanya mengaku berguru harus kepada satu saja sehingga membuat orang itu kurang leluasa, kurang luas dalam pemahamannya, mohon maaf kalau menurut yang saya baca, orang itu tidak mengikuti manhaj salaf. Jadi kalau hanya satu guru saja nggak manhaj salaf. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain itu semua mencari ilmu sampai muter-muter di Timur Tengah itu, Pak. Muter-muter di Timur Tengah. Jadi nggak cukup hanya satu saja. Ya, maksudnya satu itu satu ustadz itu nggak bisa. Harus dengan berbagai ustadz dari pengalamannya. Karena bagaimanapun manusia selain daripada Rasul itu kekurangannya banyak, Nggak ada manusia itu yang lengkap sempurna. Jadi apalagi kita orang yang awam seperti ini. Nah, kalau saya ya memang nggak ngerti agama, kemudian kalau ada orang yang mengatakan umpama gitu, jangan ngaji ke Dudung, ya saya terima. Tetapi konsep ngaji harus kepada satu orang, saya tidak setuju karena itu tidak mengikuti manhaj salaf. Tetapi mengikuti pengajian ke beberapa orang itu bukan untuk mengadu domba. Ngaji ke sini diomongkan di sini, ngaji sini. Nah, itu namanya kan sengkuni. Sengkuni itu ya tidak dibenarkan karena memang mengadu domba. Itu yang setahu saya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti manhaj salaf. Di antara ciri manhaj salaf punya banyak guru. Terima kasih Ustaz Arifudin, mohon ditambahi. Alhamdulillah Pak Dayat. Ini yang saya tunggu. Statement yang seperti yang saya tunggu. Kenapa? Karena Masya Allah, kita selaku da'inya Muhammadiyah itu kadang-kadang kita itu masih terhiran-hiran akhir-akhir ini. Jadi ada yang ketika kita menjadi salah satu pemateri di masjid kita sendiri, kita datang di masjid kita membentuk istilahnya halakoh ya, membentuk kajian itu. Ada jamaah itu yang tidak mau ke kajian, tapi di teras itu buat kajian sendiri. Kenapa? Gak ikut lain. Ustaz
ustadz saya ini. Ini aneh yang seperti ini, sehingga seperti statement Ustadz Dudung tadi, kita ar-ruju ilaman haji salafun sholihin itu memang harus. Jadi kadang-kadang kita dai-dai Muhammadiyah untuk menyatakan apa itu kata salafus sholih itu, manhaj salaf itu sedikit alergi. Padahal Muhammadiyah ya itu sama gitu seperti yang Ustadz Dudung katakan tadi. Juga ada ketika kita menjadi khotib, kita naik mimbar, orang-orang itu lari. Kenapa? Oh, enggak mau sama ustadz ini ahli bid'ah misalnya. Ketika tahu kita sudah menjadi khotibnya, ada orang yang mau kita anggap, kita hormati untuk menjadi imam karena lebih paham, mereka enggak mau. Jangan saya enggak mau menjadi makmumnya karena yang jadi imam itu fasik dan lain sebagainya. Masya Allah, ini kita rasakan, dan saya, Ustadz Dudung, dan para mubarik Muhammad yang lain dalam problematika setiap hari di lapangan. Jadi, Masya Allah, memang ini efek dari sosial media. Banyak yang ngajinya langsung talaki dalam tanda kutip ya kepada ustadz-ustadz di YouTube, tapi tidak mau bertemu dengan ustadz-ustadz secara langsung yang di tempat kita. Pernah saya tanya kepada yang tidak mau ngaji kepada kita, antum mutakallimuna bil Arabiyyah? Apakah Anda ini bisa berbicara bahasa Arab, bisa membaca teks-teks Arab? Tidak. Lalu kenapa Anda tidak mau ikut kajian kami? Yang kami kaji ini tafsir. Dan kami tidak ngarang tafsir, kami cuma membaca tafsiran salafun sholihin. Kenapa Anda dengarkan? Coba tolong duduk di sini, rekam apa yang saya bicarakan, bandingkan sama Ustadz antum. Apakah ada penyelewengan? Apakah ada beda? Pernah saya gitukan, Ustadz. Dan ternyata tidak ada masalah. Nah, inilah yang mungkin perlu kita paham bersama. Di sini Ustadz Ivana bergabung enggak ini? Kalau ada Ustadz Ivana, tolong Ustadz, kita diskusi ini agak menarik ini. Monggo, tafadhol. Ya. Insya Allah ada Ustadz Ivana. Ustadz Ivana, kayaknya terputus connecting-nya. Ustadz Arifudin, silahkan dilanjutkan. Atau Ustadz Dudung. Suruh pertanyaan lagi yang lain aja biar rame gitu. Baik, terima kasih Ustadz Arifudin dan juga Ustadz Dudung. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Pak guru saya, Pak Taufik sudah siap-siap bertanya. Silahkan Pak Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi problema kita di Muhammadiyah ya seperti ini. Jadi mari kita ini khususnya ustadz-ustadz kita dari Muhammadiyah. Ini tolong ini kita sepakati juga bahwa dalam hal kajian kalau sekali ada istilahnya sentuhan atau khilaf dalam ngisi, mari kita kumpul terus ada kesepakatan sehingga nanti tidak menimbulkan efek yang lebih banyak. Dan kedua, masjid-masjid ini semuanya kan masjid kita. Ini jangan sampai kita ini nanti ada yang dimasuki ustadz yang lain sehingga akan mempengaruhi takmir-takmirnya juga. Terus yang berikutnya juga ini tolong juga untuk ustadz ini ustadz yang sifatnya provokatif ini ini harus kita istilahnya kita kumpulkan sebagai juknisnya majelis tablek. Ini harus gini harus ada ketentuan sehingga nanti tidak menimbulkan bahwa kita biasanya mendapatkan jeleknya pada yang bukan Muhammadiyah. Dari orang lain bilang, Muhammadiyah kok nginiki, Muhammadiyah kok nginiki, padahal bukan kita. Ini. Jadi pada intinya itu. Terus yang kedua, ini yang berikutnya, ini para ustadz selain kita tidak provokatif,
ini saya setuju sekali dengan Pak Dudung. Jadi kajian-kajiannya tadi ada 4 tadi menyeluruh, sehingga tidak khusus misalnya akidah saja, tidak khusus misalnya tauhid saja, sehingga nanti kalau semuanya insya Allah pengetahuan akan mengembang dan lebih baik. Itu usulan saya. Jadi pada intinya seandainya ada permasalahan-permasalahan, mari kita pecahkan bersama, seperti permasalahan yang dikatakan Pak Ustadz Arifuddin tadi. Ini seandainya ini ada seperti itu, mari kita kumpulkan mulai dari PCM-nya, dari takmir masjidnya, kita jangan sampai mengembang yang lebih besar lagi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Monggo Pak Dudung atau Pak Arifuddin untuk memberikan tanggapan. Sebelum Pak Dudung saya nyaut sebentar Pak. Kita semua itu provokator Pak Taufik. Memprovokasi orang-orang untuk berbuat baik dan meninggalkan yang jelek. Monggo Pak Dudung. Ya, terima kasih. Terima kasih. Satu analisis yang sangat jeli dari Pak Taufik. Jadi kita di Muhammadiyah ini karena kita tidak atau kurang luas mempelajari sejarah Muhammadiyah, kita itu kadang-kadang terkagum-kagum dengan istilah-istilah yang memang di Muhammadiyah juga sudah banyak istilah gitu. Seperti ada sekolah terpadu begitu. Kita kan kaget dan masyarakat juga kaget, sehingga apa itu akhirnya berbondong-bondong kepada sekolah yang namanya terpadu. Lah Muhammadiyah itu sejak awal sekolah itu terpadu loh. Mu'alimin itu sekolah terpadu. Yaitu agamanya ada, pelajaran umumnya ada, kemudian di bangku ada, di lab ada, bahkan outbound juga ada, itu kan terpadu. Tetapi karena kita tidak tahu sejarahnya mu'alimin, mu'alimat Jogja, ada orang berkata terpadu, kaget kita, dan menganggap itu sesuatu yang unggul. Yaitu kan keliru, itu karena materi sejarah umat Islam yang tidak disampaikan oleh dai. Jadi saya tidak menyalahkan orang lain, saya menyalahkan diri saya sendiri, dan kalau boleh ya saya menyesalkan para dai. Kenapa enggak menyampaikan sejarahnya mu'alimin mu'alimat dengan istilah terpadu? Jadi saya hanya nunjuk diri saya salah dalam menyampaikan. Saya salah. Orang belum bisa baca Al-Quran diajari tafsir, kan hanya buang-buang waktu. Kajiannya bertahun-tahun, ya enggak paham. Itu satu kebodohan saya akui gitu setelah saya evaluasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Taufik itu bagus sekali. Kemudian kita ini harusnya dalam hal-hal yang kita proaktif dengan milik kita. Artinya kalau kita punya kendaraan ya diserbeti, kemudian dikasih oli, diservis, apalah, kita punya perhatian. Nah kita itu katanya punya tapi nggak perhatian. Ya akibatnya karat, kemudian bisa jadi tidak enak dipakai. Kita punya masjid, tapi kan kita nggak ngelapi, nggak begini. Itu sama dengan kita punya sepeda motor, nggak pernah dilap, nggak pernah dicuci. Setelahnya karatan, muring-muring. Lah sing salah sopo? Itu saya kira. Di masjid juga sama. Masjid punya kita, tapi kita umpama kurang perhatian. Lah setelah karatan, muring-muring, ya jo muring-muring. Dijual rosokan aja kalau begitu. Itu kan bahasa kasarnya kan seperti itu. Terima kasih. Baik Ustadz Dudung, saya pikir apa yang pernah saya sampaikan ke Ustadz Arifuddin, saya pernah mengusulkan agar kepada seluruh warga Perserikatan itu kita membuat satu kajian membandingkan, istilahnya itu manhaj A, B, C, dan D begitu ya. Sehingga kita ini akhirnya karena tidak paham dan tidak tahu, sehingga
Nah, apakah ini itu sebetulnya punya kita itu lebih jelek atau lebih baik? Nah, itu barangkali di nanti setelah Lebaran, insya Allah waktu itu Ustadz Arifudin sudah menjanjikan dan sudah siap untuk ke sana. Saya kepingin pimpinan baik dari tingkat PTN sampai ke tingkat bawah itu bisa dilakukan hal itu. Ustadz, karena waktunya sudah mendekati adzan maghrib, dengan segala keterpaksaan kajian kita sore hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.